Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai yang ke-17. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-14 saja. Firman Tuhan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Nah, sebagai ciptaan yang sempurna, tentunya kita tidak dapat memahami sepenuhnya tentang Allah. Namun demikian kita sudah menerima penyataan yang tertulis yang dapat menuntun kita kepada pengenalan akan keberadaan Allah yang tidak terbatas melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Nah, puji Tuhan, dalam pembacaan kita ini ada beberapa hal yang menjadi pengakuan Daud yang berkaitan dengan keberadaan Allah yang tidak terbatas. Nah, yang pertama, Allah Maha Tahu atau omniscience. Kehadiran Allah yang tidak terbatas terlihat dari keberadaan Allah yang Maha Tahu. Nah, di sini Daud mengakui bahwa Tuhan yang menyelidiki dan mengenal dia, Tuhan yang Maha Tahu sehingga ia mengetahui keberadaan Daud, mencakup pikirannya, perkataan dan perbuatannya. Pengetahuan Allah tidak dapat disalami oleh pikiran manusia. Di dalam ayat yang kedua sampai yang keenam, kita lihat di sana. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Di sini bagaimana Daud sangat mengagumi keberadaan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui seluruh apa yang dirasakan Daud. Nah, Bapak Ibu, kita juga di rumah di mana saja Tuhan mengetahui apa yang menjadi permasalahan kita karena Tuhan Maha Tahu. Nah, yang kedua adalah Allah Maha Hadir atau omnipresence. Kehadiran Allah yang tidak dibatasi oleh ruang, tempat dan waktu. Nah, Allah tidak tunduk pada batas-batas ruang. Dia tidak hadir hanya di suatu tempat saja atau di suatu lokasi tertentu, tetapi dia hadir di mana saja. Nah, di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari daripada hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Bagaimana kita melihat di sini Bapak Ibu, dikatakan Allah Maha Hadir. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan hadir di segala tempat dimanapun kita berada. Dan kita percaya Tuhan mengetahui setiap kedalaman hati kita. Nah, yang ketiga adalah Allah Maha Kuasa atau omnipotence. Daud mengakui kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta dirinya dengan ungkapan di dalam ayat 13 dan ke-14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa Daud mengakui kemahakuasaan Tuhan sebagai penciptanya. Di sini dikatakan adalah bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kita. Dan Tuhan
yang selalu mengetahui apapun yang kita alami saat-saat ini. Nah, keberadaan Allah yang tidak terbatas terlihat dari bagaimana kemahakuasaan, sebab kehadirannya disertai oleh kuasa yang ajaib dan dahsyat di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, keberadaan Allah yang tidak terbatas terlihat dari sifatnya yang maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dan kita mengetahui keberadaan Allah yang tidak terbatas, seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan semakin meneguhkan iman kita kepadanya, sebab kita sedang berpegang, berharap, dan bernaung kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, keberadaannya memang tidak terbatas, namun kadang kitalah yang membuat seolah-olah ia terbatas. Nah, itu dengan ketidakpercayaan, ketidaktaatan kita, dan ketidaksungguhan kita yang menjadikan seolah-olah Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dalam segala apapun yang kita alami, dalam pergumulan kita, dalam masalah yang kita alami, kadang kita mulai meragukan Tuhan, kadang kita meragukan janji Tuhan lewat masalah yang kita alami. Tetapi percaya Bapak Ibu, Dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kita tidak mungkin merasakan pertolongan yang ajaib itu dan kuasanya yang dahsyat bila kita tidak memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat di dalam Alkitab banyak kisah yang kita baca. Di dalam, saya memilih contoh di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13, dikatakan di situ adalah Yesus menyembuhkan hamba perwira. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, di sini Bapak Ibu, hamba seorang perwira di Kapernaum ini adalah bagaimana dia percaya bahwa terjadi sesuai dengan imannya dan percaya bahwa kuasa yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan kita orang percaya juga. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini jangan pernah batasi kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Percaya ada mujizat dan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita yang percaya dan berharap pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih, berkati sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan dan kerjakan, Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih